Selamat datang di channel Lembur Edukasi. With education, we can change the world. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal SBMPTN khususnya untuk mata pelajaran ekonomi. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Opportunity cost atau biaya peluang untuk menghasilkan suatu unit tambahan dari barang A dapat diartikan sebagai. Nah, ini merupakan soal SBMPTN tahun 2013. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih sebenarnya opportunity cost atau biaya peluang itu apa sih? Nah, langsung aja kita bahas. Jadi untuk biaya peluang atau opportunity cost itu muncul karena adanya hukum kelangkaan. Nah, jadi ketika terjadi kelangkaan atau scarcity, di mana kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Nah, di sini pasti memunculkan adanya pilihan yang harus dikorbankan. Nah, yang kedua di sini, biaya peluang dapat diartikan sebagai biaya yang dikorbankan karena memilih suatu alternatif yang lain. Yang ketiga, biaya peluang dihitung dari nilai peluang terbayarkan atau dipilih. Nah, jadi jika disimpulkan untuk lebih dipahami bahwa biaya peluang itu adalah biaya yang harus dikorbankan untuk memilih suatu alternatif yang lain. Oke, langsung aja kita jawab. Nah, kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang A nih, laba yang diperoleh karena memproduksi barang A. Nah, ini salah ya. Harga satuan barang A. Yang B, salah. Metode yang paling murah untuk mendapatkan barang A. Salah juga. D, barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang A. Nah, ini tepat nih. Ada barang lain yang harus dikorbankan. Kuncinya. Oke, jawabannya sementara keep yang D ya. Yang E, jumlah barang A yang dapat dibeli. Nah, ini salah juga. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang D. Barang lain yang harus dikorbankan untuk mendapatkan barang A. Oke, kita next ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini masih sama nih tentang biaya peluang atau opportunity cost. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Seorang lulusan SMA diterima di UGM. Yang bersangkutan juga sudah diterima nih untuk bekerja penuh waktu atau full time di toko A dengan gaji 300.000, di pabrik B dengan gaji 25.000, dan di kantor C dengan gaji 305.000 per bulan. Jika yang bersangkutan memutuskan untuk kuliah dan bekerja dan bukan bekerja, maka biaya opportunities-nya adalah sebesar. Nah, ini merupakan soal SBMPTN tahun 2015. Nah, di sini teman-teman, tadi kan seperti yang kita ketahui bahwa biaya opportunity itu ada biaya yang kita korbankan nih untuk memilih suatu alternatif yang lain. Dan pilihannya tersebut adalah pilihan yang terbaik gitu. Nah, di sini si seorang lulusan SMA ini lebih memilih untuk kuliah nih daripada bekerja. Nah, berarti dikorbankan nih pekerjaan yang udah dia dapat, yang udah dia lamar, yaitu di toko A dengan gaji 300.000, kemudian di pabrik B dengan gaji 325.000, di kantor C gaji 350.000. Nah, jadi biaya peluangnya itu beda adalah yang ini, yang tiga, yang di toko A, yang di toko A, kemudian di pabrik B, dan di kantor C. Nah, terus kita tinggal pilih aja nih, kira-kira yang paling besar yang dikorbanin itu yang mana? Nah, itu adalah jawabannya yang menjadi biaya peluang yang terbaik. Nah, di sini berarti yang paling besar gajinya itu adalah ketika dia kerja di kantor C nih dengan gaji 100.000. Nah, berarti jawaban adalah yang ini, 350.000 per bulan. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nah, gitu ya teman-teman untuk mencari biaya peluang jika kasusnya seperti ini. Jadi kita mencari yang biaya peluang yang dia korbankan, terus itu yang terbaik gitu. Di sini kan gajinya paling besar, 350.000. Oke. Langsung aja kita next ke soal yang ketiga. Ini masih sama, yaitu mengenai biaya opportunity atau biaya peluang. Nah, ini tapi bentuk soalnya adalah sebab akibat nih. Ini merupakan soal SBMPTN tahun 2011. Oke, kita baca. Nah, ini pernyataannya, opportunity cost adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh suatu karena kita memilih alternatif yang lain. Nah, apakah benar pernyataan ini? Ya, jawabannya adalah benar. Ini benar ya pernyataan. Bahwa opportunity cost itu kan tadi, hilangnya kesempatan untuk memperoleh sesuatu karena kita memilih alternatif yang lain. Nah, kemudian alasannya, ilmu ekonomi adalah yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan. Nah, ini benar gak sih? Nah, ini adalah alasannya juga adalah benar.
Jadi ilmu ekonomi itu ada emang ilmu tentang memilih. Dan ini berdasarkan pernyataan atau definisi dari Paul Samuelson bahwa ilmu ekonomi itu ada ilmu tentang memilih. Nah, terus gimana sih cara kita jawab soal sebab akibat kayak gini? Nah, ini. Nah, jadi jika jawabannya itu A, maka itu ketika pernyataannya benar, alasan benar, kemudian keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, apakah yang di soal ini menunjukkan hubungan sebab akibat? Kita lihat di pernyataannya itu ngomongin tentang biaya peluang atau opportunity. Kemudian di alasannya juga itu mengenai ilmu bahwa ilmu ekonomi itu ada pada saya ilmu memilih. Berarti ada yang harus dipilih dan ada yang dikorbankan juga. Nah, ini di soal ini adalah menunjukkan hubungan sebab akibat antara pernyataan dan alasannya. Jadi yang jawaban yang paling benar itu adalah yang A ya untuk yang soal ini. Nah, jikalau jawabannya itu B, maka itu ketika pernyataannya itu benar tapi alasannya salah. Alasannya benar tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Ketika jawabannya C, itu jika pernyataannya benar, kemudian alasannya salah. D, jika pernyataan salah, alasannya benar. Dan E, itu kedua-duanya salah alasannya. Pernyataan dan alasannya juga salah. Oke. Nah, mungkin itu untuk pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.